Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para siswa? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Alhamdulillah, hari ini kalian semuanya hadir dan mengikuti pembelajaran PJJ dengan tertib dan disiplin. Baiklah para siswa, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi kebalikan teorema Pythagoras. Ya, kebalikan dari teorema Pythagoras. Pada kesempatan lalu, Ibu sudah menjelaskan mengenai teorema Pythagoras, dan pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai apa itu kebalikan teorema Pythagoras. Nah, para siswa, kebalikan teorema Pythagoras ini bisa kamu lihat pada buku Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan halaman 24 ya. Coba lihat di sana di kegiatan 6.1 kalian telah mengamati bahwa jika diberikan suatu segitiga siku-siku, maka berlaku kuadrat panjang hipotenusa sama dengan jumlah dari kuadrat panjang kedua sisi tegaknya. Nah, bagaimana jika dibalik? Jika X, Y, dan Z adalah panjang ketiga sisi suatu segitiga, dan ketiganya itu memenuhi teorema Pythagoras, apakah segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku? Ayo kita cari kebenarannya dengan mengikuti kegiatan 6.2 berikut ini. Perhatikan para siswa, coba lihat buku kamu. Berdasarkan teorema Pythagoras, kita dapat membuat pernyataan, ya. Kita dapat membuat pernyataan kebalikan dari teorema, ya. Teorema Pythagoras menyatakan bahwa untuk untuk segitiga ABC, jika sudut C adalah sudut siku-siku, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, jika siku-siku ya. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, kemudian kebalikan dari teorema Pythagoras adalah untuk segitiga ABC, jika sudut C adalah sudut siku-siku, maka kebalikan dari teorema Pythagoras itu adalah, coba perhatikan, jika segitiga ABC, jika C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, maka sudut C adalah sudut siku-siku. Selanjutnya kita akan menyelidiki pernyataan dari kebalikan teorema Pythagoras tersebut. Ya, perhatikan gambarnya. Ini gambar segitiga siku-siku ya. Sisi BC adalah dimisalkan dengan A, ya. Sisi AC dimisalkan dengan B, dan sisi AB dimisalkan dengan C, ya. Kemudian gambar 2I2 pada segitiga siku-siku juga, sisi EF adalah A, sisi DF adalah B,
dan sisi DE adalah X, ya. Nah, gambar 6.13 ya. Perhatikan gambar 6.13 tadi. Perhatikan. Nah, dari gambar 6.13 diketahui bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Apakah sudut ACB adalah siku-siku? Nah, dari gambar 6.13 I2 ini panjang DE sama dengan X, ya kan? Tadi Ibu udah bacakan. Dan panjang DF adalah B dan panjang EF adalah A. Dan sudut DFE adalah siku-siku. Sehingga X kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Diketahui, ya kan? Oke. Dari gambar 6.13 I1 maka diketahui C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Dan pada gambar 6.13 I2 jadi X kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini merupakan adalah teorema Pitagoras, ya kan? Oke, para siswa sekalian, fokus? Masih fokus, alhamdulillah. Kita lanjut sedikit lagi. Karena ruas kanan keduanya sama, yakni A kuadrat ditambah B kuadrat, maka ruas kiri pastilah sama. Sehingga C kuadrat sama dengan X kuadrat dan C sama dengan X. Kenapa? Karena jika C kuadrat, ya, kuadrat ini jika dipindah ruaskan menjadi akar, ya, akar tingkat 2. Nah, akar tingkat 2 ini adalah X kuadrat pangkat 1/2. Iya, 1/2. X pangkat 2 kali 1/2 sama dengan X pangkat 2/2. Maka C sama dengan X pangkat 1 atau C sama dengan X saja, ya kan? Ya. Oke, selanjutnya. Dengan demikian, 3 sisi pada segitiga ABC tepat sama panjangnya dengan ketiga sisi pada segitiga DEF, ya. Perhatikan para siswa, fokus, tetap semangat ya nak, ya. Oleh karena itu, segitiga ABC bentuk dan ukurannya sama, ya, sama dengan sisi pada segitiga DEF. Oleh karena itu, segitiga ABC bentuk dan ukurannya sama dengan segitiga DEF yang mengakibatkan N kali sudut ACB sama dengan N kali sudut DFE, ya. Karena sudut DFE adalah siku-siku, ya, adalah siku-siku, maka segitiga ACB juga siku-siku. Hal ini menunjukkan bahwa kebalikan dari teorema Pitagoras merupakan pernyataan yang benar. Siswa? Ya. Jadi misalkan saja, ya kan, kebalikan ACB dengan AB dan C panjang sisi di hadapan sudut AB dan C itu kebalikan teorema Pitagoras mengakibatkan bahwa jika A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga ACB siku-siku di A. Jika B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat,
maka segitiga ACB siku-siku di B, ya. Selanjutnya yang terakhir, jika C kuadrat dan sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiga ACB siku-siku di C. Ya. Para siswa sekalian, demikian saja Ibu cukupkan materi kita karena sudah selesai ya pembuktian pada teorema Pitagoras tadi. Kamu sudah menyaksikan bagaimana teorema Pitagoras itu berlaku pada kebalikan teorema Pitagoras ya. Nah, sekarang silakan kerjakan. Ayo kita berlatih. Latihan 6.3 nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kerjakan dengan baik dan benar, kemudian kirim share ke GC ya. Ya, semoga kalian semuanya sukses dan bisa menjawab dengan baik dan benar. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Spensa Smart, pendidikan prima.